kemudian ada protektoran, ada flavonoid di situ, kemudian ada laksatif. Laksatif ya untuk melunakkan feses supaya pasien tidak mengejan, ya, tidak ada konstipasi, menurunkan risiko konstipasi. Nah, sekarang siang menuju sore hari ini kita coba fokus ke flavonoid, ya. Flavonoid yang di sini dikatakan bahwa flavonoid itu bisa mengurangi gejala akut, ya, dan secondary hemorrhagic dari setelah kita menjalankan hemoroidektomi. Jadi flavonoid ini kalau di SCP 2020 itu bahkan bisa digunakan sampai grade 4, bahkan setelah operasi pun flavonoid bisa kita berikan, ya, bisa masuk. Gitu. Kita lihat. Ini phenotype agent atau phlebotomy, ya. Nah, banyak sekali flavonoid yang digunakan di tata laksana hemoroid, ya. Kita lihat yang di tabel ini, ya, ada banyak sekali bahan ini sumbernya, ya, Vitis vinifera, Citrus species. Nah, ini flavonoid yang digunakan. Ini brand-brand yang beredar, tapi di luar negeri, ya, biasanya dengan nama-nama brand-brandnya. Nah, dari sekian banyak ini, kita kalau sebagai apoteker kan kalau dalam memberikan terapi atau berpikir secara saintifik, itu pasti kita akan berpikir evidence base-nya, ya kan? Evidence base-nya mana sih yang mendukung, apalagi obat-obat eh, apa namanya herbal seperti ini, mau flavonoid seperti ini, penelitiannya tidak cukup banyak biasanya. Jadi makanya kebanyakan kita menggunakan obat-obat yang sintetik kimia, ya. Nah, tapi kalau kita lihat ternyata ada loh flavonoid yang evidence base itu mendukung. Kita aja review, kalau kita ngomong evidence berarti kita akan lihat dari yang kalau bisa yang paling tinggi, systematic review, ya kan? Meta analisis, RCT. Nah, itu level evidence base-nya 1. A grade-nya harusnya, ya. Kalau kita baca-baca guideline dulu waktu kita di kuliahan, kita pasti kalau cari jurnal, cari kepustakaan yang mendasari, itu pasti harus cari yang level evidence base-nya tinggi, ya. Kalau yang paling bawah itu biasa bisa sampai ke level evidence base E itu ya expert opinion gitu sampai E, ya. Nah, di antara semua flavonoid ini ada PFF di situ isinya. Ya, tidak sekedar menyampaikan produk brand yang sudah disampaikan tadi Ibu Imelda, tapi memang ketika saya searching itu MPFF ini cukup banyak. Bahkan level evidence base-nya sudah tinggi-tinggi semua, ya. Komposisinya diosmin sama hesperidin, tapi ternyata ada komposisi-komposisi yang lain tadi seperti yang di prolog depan disampaikan, ya. Kita lihat ini. Systematic review Cochrane, ya. Cochrane yang dilakukan untuk penelitian pasien hemoroid, ya, phlebotomic. Ini sudah sampai di systematic review database di Cochrane, ya, ada penelitiannya. Kemudian ada yang systematic review meta analisis MPFF, khusus langsung MPFF di hemoroid. Nah, tahunnya terbaru pula 2020, ya. Kemudian ada meta analisis flavonoid untuk terapi hemoroid juga ada, ya. Selain di apa namanya penelitian-penelitian yang baik, itu juga didukung di guideline. Nah, ini review yang terbaru juga ada MPFF treatment hemoroid, bahkan dia bikinin apa namanya tabel tata laksananya di grade-grade-nya, dan MPFF itu langsung masuk dong di semua grade, ya kan? Di semua grade itu langsung masuk, dia bisa bisa digunakan gitu. Oke. Nah, ini guideline-nya mendukung. Tidak hanya kalau kita memilih obat yang baik itu memang penelitiannya mendukung, ya, penelitiannya baik, level evidence base-nya baik, systematic review atau meta analisis, kemudian di guideline pun juga dianjurkan, disarankan, gitu ya. HCRSI 2016 itu menyarankan menggunakan MPFF di sini, ya. Ya, beliau mengatakan bahwa even sekalipun setelah surgical procedure pun juga bisa menggunakan nih, ya, adjuvan untuk prosedur dan operasi, ya. MPFF itu juga bisa digunakan. Jadi memang flavonoid itu ada loh rupanya yang evidence itu sudah mendukung untuk kita bisa sarankan ke pasien. Kandungan utamanya memang 90% adalah diosmin. Kita lihat diosmin ini banyak sekali, ya, dampak positifnya terhadap berbagai macam organnya. Ada anti-inflamatori, antiseptik, phlebotonik, ya, ada protektif dan lain-lainnya. Bahkan di liver pun juga dia bagus gitu, ya. Oke, mekanisme kerja tadi juga secara sekilas sudah disampaikan oleh Dr. Suwito. Prinsipnya ternyata kalau di penelitian itu banyak sekali, ya, dia mempengaruhi tonus vena, mempengaruhi dinding vena dan katupnya. Ingat, vena itu punya katup sehingga aliran darah itu bisa naik kembali ke jantung, ya.
Kemudian mencegah kebocoran ya, capillary leakage ya. Ini meningkatkan drainase limfatik, jadi pasien itu tidak bengkak lagi. Dia melancarkan aliran darah, kemudian dia meningkatkan drainase limfatik, dia pasien sudah tidak merasa bengkak. Kemudian secara hemorrhagical juga ada efeknya. Kemudian untuk yang free radikal itu juga ada, ini sebagai gambaran bahwa ketika terjadi inflamasi itu ada free radikal yang terbentuk, itu obat-obat fenoaktif khususnya MPFF itu punya dampak ke peradangan gitu. Jadi dia bisa mempunyai efek anti peradangan, pembuluh darah vena di situ ya. Tuh. Lengkap banget nih MPFF, dia lengkap banget ya. Diosmid yang lain juga diteliti. Oh sorry, di sini tidak diteliti diosmin yang lain ya. Tapi nanti kita akan coba lihat bagaimana perbedaannya. Ini ada bintangnya di sini ya, not available. Tidak ada penelitian yang lebih lanjut terkait dengan diosmin yang tidak di micronize. Nanti kita coba lihat apa sih bedanya micronize sama non micronize. Nah, jadi kalau teman-teman pernah mencari tabelnya, grafiknya gitu ya, mungkin ketemunya namanya adalah Davlon penelitiannya. Davlon ini nama brand yang di luar negeri, tapi kalau di Indonesia kita namanya Ardium gitu ya. Nah, ternyata komposisinya tidak cuma diosmin sama hesperidin, tapi ada sekian banyak komposisi ada 5 komposisi yang ada di dalam suatu produk bernama Ardium atau Davlon ini ya. Makanya disebut juga dengan MPFF, kombinasi semuanya ini. Ya, memang yang paling besar komposisinya adalah diosmin 90%. Kalau dipisah masing-masing, ya tidak optimal. Tapi ketika dia digabungkan menjadi satu, kita lihat penurunannya, dampak terhadap pembuluh darah venanya jauh sekali ya, kuat sekali, dia bisa mengatasi peradangan di pembuluh darah vena ya. Kemudian, nah ini bedanya ya, micronized dengan non-micronized gitu. Makin kecil seperti kita ketahui ya, kalau partikel itu semakin kecil maka absorpsinya semakin baik harusnya ya. Ini penelitiannya bermakna, berbeda bermakna ya, P0,01. Kalau yang dia diosminnya tidak di micronize, itu ukurannya masih cukup gede partikelnya ya, 42,37 mikron. Tapi kalau misalnya dia sudah di micronize, dia kurang dari 2. Nah, ini akan meningkatkan absorpsi sebesar 54% ya. Jadi MPFF ini selain dia dipurify, kemudian dia komposisinya juga lengkap, ya kombinasi beberapa flavonoid, kemudian secara ukuran partikel pun dia micronize gitu. Maka lengkaplah sudah eh, tujuan dari pembuatan obat ini sampai kepada absorpsi dan waktu hasilnya ya, efek farmakodinamiknya juga akan segera tercapai maksimal gitu ya, meningkat sampai 54% absorpsinya. Tidak heran, makanya kenapa International Immunology ya 2018 itu menetapkan FFF sebagai rekomendasi grade A ya, karena berbagai macam systematic review meta analisis juga sudah mendukung, mekanisme kerjanya juga sudah jelas ya. Jadi rekomendasinya adalah grade-nya A. Kita ngomong ke pasien, pasti kita akan menyampaikan juga masalah goalnya ya. Jangan lupa kalau kita ketemu pasien, strategi komunikasinya salah satunya adalah goalnya dulu kita sampaikan. Memang penyakit ini kita kasih obat itu tujuannya adalah apa? Mengurangi pain sama nyeri sama inflamasinya ya. Selain itu kalau misalnya ada konstipasi ya kita memberikan terapi untuk mengatasi konstipasi sama mencegah kekambuhan. Tapi balik lagi semuanya itu bisa dipengaruhi juga oleh berbagai macam risk factor tadi. Makanya peran pasien sendiri pun secara individu juga sangat penting. Jadi kalau misalnya kita sudah kasih terapi macam-macam, sudah dibombardir semua, tapi pasiennya tetap makan nggak ada seratnya, malas bergerak, obesitas, nah itu tetap tetap aja gitu ya. Tetap aja hemoroid itu akan menetap, bahkan akan kambuh-kambuhan terus. Gitu ya. Goalnya kita sampaikan, kemudian persiapan apa yang harus kita persiapkan. Nah, teman-teman siang hari ini salah satu persiapan yang sudah kita lakukan apa? Ya ini, mengupdate pengetahuan tentang hemoroid dan tata laksananya. Ya. Kemudian kita juga update tentang communication skill. Ya. Communication skill ini nanti akan didukung dengan tempat. Kenapa tempat? Kalau bisa sih disediakan tempat, karena kalau kita ngomong hemoroid itu biasanya ada beberapa orang yang mungkin agak tabu ya, karena kita ngomong daerah anal ya kan, daerah anus yang eh, notabene kita tutupi sebenarnya ya. Nah kalau kita ngomong kayak gitu biasanya kalau misalnya orang nggak mau diketahui, ya kita bawa ke ruang konsultasi kita ya, konsultasi apoteker. Boleh dibantu dengan leaflet, boleh dibantu dengan dami-dami alat peraga, terutama untuk obat-obat yang bentuknya khusus ya. Ini
suppositoria misalnya dimasukkan dalam dubur, dimasukin